Hai semua, di sini saya akan membuat video dengan judul Prinsip Kerjasama dari mata kuliah Pragmatik dengan dosen pengampu Bapak Immanuel Silitonga, SPD, MPD, dengan saya sendiri Lepanakati Sihombing dengan nomor MPM 200920007. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu prinsip kerjasama. Menurut Ali Grace pada tahun 1975, halaman 45-47 mengatakan, mengemukakan bahwa wacana yang wajar dapat terjadi apabila antara penutur dan penutur patuh pada prinsip kerjasama komunikasi. Prinsip kerjasama tersebut terdiri dari 4 maksim percakapan atau conversation maxim, yaitu yang pertama adalah maksim kualitas atau maksim of quality, yang kedua maksim kualitas atau maksim of quality, yang ketiga maksim relevansi atau maksim of relevansia, dan yang terakhir adalah maksim pelaksanaan atau maksim of manner. Baiklah, maksim yang pertama itu adalah maksim kuantitatis atau maksim of quantity. Dalam pertuturan, setiap peserta percakapan diharuskan untuk memberi sumbangan informasi yang dibutuhkan saja, dan jangan memberikan sumbangan yang lebih informatif daripada yang diperlukan. Misalnya, penutur yang wajar tentu akan memilih tuturan dibanding dengan tuturan. Contoh, orang buta itu ternyata tukang pijat. Orang yang tidak dapat melihat itu ternyata tukang pijat. Tuturan yang pertama dianggap lebih efektif dan efisien, serta mengandung nilai kebenaran atau truth value. Setiap orang tertentu paham bahwa orang buta pasti tidak dapat melihat. Dengan demikian, elemen tidak dapat melihat dalam tuturan dianggap berlebihan. Adanya elemen yang tidak dapat melihat dalam dianggap bertentangan dengan maksim kuantitas karena hanya menambahkan hal-hal yang sudah jelas dan tidak perlu diterangkan lagi. Yang selanjutnya adalah maksim kualitatis. Maksim ini mengharuskan setiap peserta pertuturan untuk memberikan sumbangan informasi yang benar. Dengan kata lain, baik penutur maupun mitra tutur tidak mengatakan apa-apa yang dianggap salah, dan setiap kontribusi percakapannya hendak didukung oleh bukti yang memadai. Apabila dalam suatu pertuturan ada peserta tutur yang tidak mempunyai bukti yang memadai, mungkin ada alasan-alasan tertentu yang mendasarinya. Yang ketiga adalah maksim relevansi. Maksim ini mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Contohnya, ada seseorang di pintu, saya di kamar mandi. Ketika A mengatakan kepada B bahwa ada seseorang yang datang di depan pintu rumah mereka dan berharap B untuk membukakan pintu untuk tamu itu, maka B mengatakan bahwa ia sedang berada di kamar mandi pada saat itu. Jawaban B dapat mengimplikasikan bahwa dia mengharapkan A untuk mengerti di mana B berada pada saat itu, sehingga B tidak bisa membukakan pintu dan melihat siapa yang datang pada saat itu. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa keterkaitan antara peserta tutur tidak terlalu terletak pada makna ujarnya, tetapi dapat pula terletak pada apa yang diimplikasikan ujaran tersebut. Dan yang terakhir adalah 4 maksim pelaksanaan. Dengan maksim ini, para peserta pertuturan diharapkan untuk berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan. Secara runtuh dalam wacana tuturan sehari-hari, sering dapat dijumpai seorang penutur yang dengan sengaja tidak mengindahkan maksim ini.